Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai trigonometri dalam subbabnya penerapan perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Oke, saya akan memberikan review dulu ya. Di sini ada contoh soal. Diketahui segitiga RST siku-siku di R dengan panjang sisi RS 8 cm dan panjang sisi TW-nya 4 cm. Jika sin sudut RST 3/5. Sudut RST itu yang mana? Ini ya. Yang ini. RST. Berarti ini sudut RST-nya ini. Oke. Itulah panjang sisi RW, ST dan SW ini. Oke. Kita tahu di soal kita punya sin sudut RST adalah 3/5. Kita akan mencari perbandingan trigonometri yang lain untuk sudut RST-nya. Kita gambarkan segitiga siku-siku untuk mencari perbandingan trigonometri yang lain. Ya, ini sudut RST berarti di sini sin sudut RST 3/5 berarti 3-nya di depan, 5-nya di sisi miring berarti sisi sampingnya adalah 4 ya, perbandingannya 4. Dicari dari Pythagoras ya, bisa. Cos sudut RST adalah 4/5 ya, cos perbandingan dari sisi samping per sisi miring. Tan sudut RST adalah 3/4 ya, tangan didapatkan dari perbandingan sisi depan per sisi samping. Sekarang kita akan mencari dulu panjang sisi RW-nya. Panjang sisi RW ini terletak di depan sudut RST dan diketahui di soal ada sisi samping ya, sisi RS-nya. Berarti kita akan menggunakan perbandingan tangan karena diketahui sisi samping dan yang ditanya adalah sisi depan ya. Tangan sudut RST 3/4. Tangan itu perbandingan sisi depan RT per RS sisi sampingnya sama dengan 3/4. RT adalah RW tambahkan WT per RS sama dengan 3/4. Kita masukkan nilainya. RW tambahkan 4 per RS-nya 8 sama dengan 3/4. Berarti kita dapatkan RW-nya adalah 2 cm. Kita dapatkan sisi RW 2 cm. Sekarang kita mau mencari panjang sisi ST. Bisa menggunakan Pythagoras ya, dari segitiga siku-siku yang besar RST. Panjang sisi ST bisa dicari dari akar dari RT kuadrat tambahkan RS kuadrat. Berarti akar dari 36 tambahkan 64, akar dari 100, ST panjangnya 10 cm. Atau kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Diketahui sisi samping dan sisi depan, ditanya sisi miring. Berarti bisa menggunakan perbandingan sinus, bisa menggunakan perbandingan kosinus. Tapi di sini saya akan menggunakan perbandingan kosinus ya. Kosinus dari sudut RST sama dengan 4/5. Cos itu adalah perbandingan sisi samping RS per sisi miring ST sama dengan 4/5. Berarti 8 per ST sama dengan 4/5. Kita dapatkan ST-nya adalah 10 cm. Yang terakhir kita akan mencari panjang sisi SW ya. Panjang sisi SW kita akan melihat segitiga yang kecil, segitiga RSW. Oke. Kita menggunakan Pythagoras ya. Konsepnya kita cari panjang sisi SW dengan Pythagoras. Panjang sisi SW adalah akar dari RW kuadrat tambahkan RS kuadrat. Berarti akar dari 2 kuadrat tambahkan 8 kuadrat, akar dari 68. 68 adalah perkalian 4 dikalikan 17, akar 4 adalah 2, akar 17 tetap akar 17, berarti kita dapatkan panjang sisi SW adalah 2 akar 17 cm. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke penerapan untuk perbandingan trigonometri. Nah, di sini ada dua jenis sudut ya. Ada yang pertama sudut elevasi dan sudut depresi. Jadi seperti ini. Ini adalah garis horizontal. Di sini ada pengamat ya, ini adalah pengamat ya, mata pengamat. Nah, apa yang dimaksud dengan sudut elevasi? Ya, sudut elevasi adalah besar sudut ya, ini besar sudutnya yang diukur dari garis horizontal pengamat ke atas ya. Saya ulangi, sudut elevasi adalah besar sudut yang diukur dari garis horizontal pengamat, ya ini pengamatnya di sini, ini garis horizontal ya, garis mendatar ke arah atas seperti itu. Itu namanya sudut elevasi. Satunya lagi ada namanya sudut depresi. Sudut depresi adalah besar sudut ya, besar sudut yang diukur dari
garis horizontal pengamat, ya, garis horizontal pengamat ini ke arah bawah, ya, sudut yang terbentuk yang ke arah bawah itu adalah sudut depresi. Nah, sekarang contoh soalnya. Nah, ini kita masuk ke contohnya. Diketahui tinggi badan seorang anak adalah 170 cm. Anak tersebut memandang puncak tiang listrik dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika jarak dari anak ke tiang listrik adalah 12 meter, maka tentukanlah tinggi tiang listrik tersebut. Oke, saya buat ilustrasinya seperti ini ya. Ini ada seorang anak dengan tinggi 170 cm. Nah, di sini kita lihat satuannya ada cm dan meter, kita jadikan satu ya, jangan berbeda. Kita harus jadikan satu. Kita pilih yang mau cm boleh, mau meter boleh, tapi saya pilih di sini yang meter. Oke. 170 cm berarti 1,7 meter. Ya. Anak tersebut memandang puncak tiang listrik, ya ini puncak tiang listrik, ya ini tiang listriknya, dengan sudut elevasi, ya sudut elevasinya 30 derajat. Ingat tadi sudut elevasi adalah besar sudut yang terbentuk dari garis horizontal, ya, atau garis mendatar pengamat ke arah atas, ya, jadi seperti ini. Ya, ini garis horizontalnya, ini dia melihat ke atas, ini kan terbentuk sudut, ya, inilah sudut elevasinya 30 derajat. Nah, jarak anak ini ke tiang listrik 12 meter. Oke. Tentukan tinggi tiang listrik. Oke, kita mencari tinggi tiang listriknya ini berapa. Gambar ini saya ubah ke bentuk gambar seperti ini ya, bisa ya. Jadi ada gambar persegi panjang dan di atasnya ada gambar segitiga siku-siku. Oke, berarti ini ada titik A, B, ini C, D, E. Oke, panjang AE sama dengan panjang B ke C ya, 1,7 meter. Panjang A ke B sama dengan panjang E ke C juga 12 meter. Oke, sudut CED adalah 30 derajat ya, tadi adalah sudut elevasinya. Oke. Karena kita mau mencari panjang tiang listriknya, panjang tingginya ya, tinggi tiang listrik itu berarti tinggi dari B ke D. Berarti yang butuh kita cari sekarang yang kurang adalah tingginya C ke D ya. Ini jaraknya berapa? Oke. Berarti kita fokusnya ke segitiga CED ini. Oke. Pada segitiga CED diketahui sudut 30 derajat di sini. Ada panjang sisi 12 meter, panjang sisi EC, dan kita mencari panjang sisinya CD, berarti kita akan menggunakan perbandingan tangan ya, tandesa ya. Tangan ada perbandingan dari sisi depan per sisi samping. Tangan sudut CED sama dengan CD per CE ya, tandesa, depan per samping. Tangan 30 derajat sama dengan CD per CE. Tangan 30 derajat itu akar 3 per 3 sama dengan CD yang kita cari per CE nya 12 meter. Bisa dibagi 3, berarti CD nya 4 akar 3 cm ya, seperti itu. Kita mencari tinggi tiang listrik, berarti dari B ke D. B ke D itu adalah BC tambahkan CD ya. BC adalah 1,7 meter, CD nya 4 akar 3 meter. Kalau dijumlahkan, kita ubah jadi pecahan biasa, jadinya kita samakan penyebutnya. Panjang BD adalah 17 tambahkan 40 akar 3 per 10 meter. Jadi kita dapatkan kesimpulan, tinggi tiang listrik adalah 17 tambahkan 40 akar 3 per 10 meter. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Dari atas jembatan setinggi 61,5 meter, Andi melihat pelampung di atas permukaan air dengan sudut depresi 60 derajat. Apabila tinggi Andi 150 cm, berapakah jarak pelampung ke tepi jembatan bagian bawah? Jadi ini ada jembatan setinggi 61,5 meter. Andi memiliki tinggi 150 cm, kita samakan ini ya, satuannya 1,5 meter ya, kita ubah ke meter saja. Oke, dia melihat pelampung, ini pelampung di permukaan air sungai ya, dengan sudut depresi 60 derajat. Ingat, sudut depresi adalah sudut yang terbentuk, besar sudut yang terbentuk dari garis horizontal ya, garis mendatar pengamat ke arah bawah ya. Ini garis horizontalnya, ini dia melihatnya ke bawah, ini adalah sudut depresinya 60 derajat, seperti itu. Yang ditanya adalah jarak pelampung
ke tepi jembatan yang bawah ini. Jaraknya ini berapa? Saya gambarkan seperti ini ya. Ini ada persegi panjang dengan ada satu diagonalnya ya. Diagonal sisinya. Ada persegi panjang A, B, C, D ya. Panjang sisi AD 63 meter, ini sama dengan panjang sisi BC 63 meter ya. Besar sudut BDC 60 derajat dan siku-siku DC, siku-siku DA, seperti itu. Berarti untuk mencari panjang AB ini sama dengan panjang CD ya. Karena panjang AD sama dengan panjang BC, panjang AB juga sama dengan panjang CD, seperti itu. Berarti kita karena mau cari panjang CD, kita menggunakan tangan ya perbandingannya. Karena apa? Diketahui sudutnya di sini, sisi depan diketahui, yang sisi samping. Berarti ada perbandingan sisi depan dan sisi samping. Berarti kita menggunakan perbandingan tangan, tan desa depan per samping. Tangan sudut BDC sama dengan BC, sisi depan per sisi sampingnya CD. Tangan 60 derajat sama dengan BC per CD. Tangan 60 derajat itu nilainya akar 3 sama dengan 63 per CD. Berarti panjang sisi CD 63 per akar 3. Lihat ini penyebutnya masih berbentuk akar, kita harus rasionalkan. Kita rasionalkan berarti dikalikan akar 3 per akar 3 ya. Berarti jadinya 63 akar 3 per 3. 63 bisa dibagi 3 hasilnya 21 akar 3 meter. Seperti itu. Oke. Karena panjang C ke D 21 akar 3 meter, berarti panjang A ke B juga 21 akar 3 meter. Jadi, jarak pelampung ke tepi jembatan bagian bawah ya adalah 21 akar 3 meter. Sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bisa memahami apa yang diajarkan dan waktunya berlatih tetap bersemangat.